Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para penggemar di seluruh tanah air Indonesia, di Jagakarsa, Jakarta Selatan dan sekitarnya, maupun di luar negeri sana. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya pribadi Bung Cepri selaku pemandu membawa acara radio RAS yang ada di channel Sada mengudara kembali untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain edisi religi. Kembali kepada salah satu para penggemar yang sudah masuk, yaitu saudara Taufik ya. Saudara Taufik dari Jakarta Barat. Beliau menuturkan mohon dijelaskan dengan adanya kedudukan hadis dalam agama Islam, yaitu di pasal ke-6 dan termasuk bab-bab yang ada. Kembali kepada saudara Taufik yang ada di Jakarta Barat. Terima kasih atas bergabungnya Anda bersama Radio RAS yang ada di channel Sadam. Kembali kepada pertanyaan Anda ya, akan saya bahas, mudah-mudahan yang biasa mengkaji dan mengikuti, menyimak adanya, mudah-mudahan dapat bisa menambah wawasan, karena di sini kita akan menjabarkan keseluruhan tapi secara estafet ya. Setiap video nanti, karena kalau kita bicara masalah riwayat hadis memang banyak sekali, jadi saya akan menyampaikan sesuai pertanyaan ya. Nanti apabila ada yang bertanya kembali kelanjutannya akan saya lanjutkan. Kalau memang nggak ada yang bertanya sesuai dengan apa yang menjadi temanya tadi tentang masalah hadis, saya akan tetap melanjutkan supaya untuk menambah wawasan buat kita semua. Kembali kepada pertanyaan saudara Taufik yang ada di Jakarta Barat, bahwa di sini berarti lanjutan yang keempat kelima ya, berarti pasal ke-6, bahwa kedudukan hadis dalam agama Islam. Yang kita maksud dengan hadis ialah perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi. Para ulama Islam telah menetapkan bahwa hadis adalah azas yang kedua dari agama Islam, dan azas yang pertama ialah Quran. Arti azas di sini hukum-hukum Islam yang mewajibkan, mengharamkan, mensunatkan, dan memakruhkan mestilah ada asas dan dalilnya dari Quran dan hadis Nabi yang menerangkan hukum itu. Bahwa firman Allah mengatakan, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu peringatan Quran supaya kamu terangkan kepada manusia arti dan tujuan Quran itu, dan supaya mereka memikirkannya. Surat An-Nahl ayat 44. Dan di sini firman Allah berkata kembali, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, dan begitu pula kepada yang berkuasa di antaramu. Orang Islam yang taat itu ialah dalam urusan dunia dan tidak berlawanan dengan hadis atau firman Allah. Kalau kamu berbantah dalam satu perkara, maka hendaklah kamu kembalikan kepada Allah atau pada Al-Quran dan Rasul atau Sunnah. Kamu kembalikan kepada Allah ya, Quran dan Rasul, kepada Quran dan kepada sunnahnya. Jika kamu beriman dengan Allah dan hari yang akhir,
Yang demikian itu adalah lebih baik dan yang terbaik, ya, yang sebaik-baik paham. An-Nisa 59. Dan di sini Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu ikut perintah Allah dan ikutlah perintah Rasul. An-Nisa 52. Wa ma taqumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Hendaklah kamu ambil atau ikut sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah kepadamu dan hendaklah kamu hentikan sesuatu yang dilarangnya. Al-Hajr ayat 7. Dan lagi, man yuti'ir rasula faqad ata'allah. Barang siapa yang mengikuti Rasulullah, maka sesungguhnya ia telah mengikuti Allah. An-Nisa ayat 8. Dan di sini diperhatikan pula lah sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya hampir masanya akan terjadi seseorang di antara kamu tertekan di atas kursinya dan disampaikan kepadanya sebuah hadis daripadaku Rasulullah. Maka dijawabnya, di hadapan kita cukup kita Allah, apa-apa kita peroleh haram di dalamnya kita haramkan. Selanjutnya Nabi berkata, ingatlah sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW sama dengan yang diharamkan Allah. Riwayat Ahmad dan Hakim. Tambahan riwayat oleh Abu Daud. Ingatlah, aku telah diberi kitab Al-Quran dan bersama dengan kitab Al-Quran itu diberi pula yang seumpamanya sunnah Nabi. Dan di sini Nabi juga bersabda, taraktu fikum amrayni lan tazillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang kepadanya, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasulnya. Riwayat Malik. Sejarah pembukuan hadis pada masa Nabi, masa Khalifah yang 4, hadis itu belum lagi dibukukan karena pada masa Nabi, masa Khalifah yang 4 itu, yang pertama pada masa Nabi kaum muslimin dapat bertanya langsung Nabi apa saja soal yang mereka alami, baik ibadah ataupun termasuk lainnya. Pada masa sahabat mereka amalkan saja apa yang mereka ketahui atau yang mereka dengar dari sahabat lain. Yang kedua, sahabat takut kalau hadis itu dituliskan nanti dicampur dengan firman Allah atau Al-Quran. Yang ketiga, pada masa sahabat itu kaum muslimin banyak menghabiskan waktu, ya, banyak menghabiskan waktunya dalam urusan peperangan, memadamkan fitnah yang terjadi dan mengamankan kaum yang memberontak. Abad kedua hijrah, Islam maju dengan pesatnya, negeri telah banyak yang dilindungi oleh kaum muslimin, fit'ah dan syurafat atau khurafat mulai berkembang. Kaum muslimin mulai lengah dari ajaran Quran dan sunnah Nabi. Bahkan Musa, ada pula orang yang berani membikin hadis palsu. Pada masa Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah tahun 99 sampai 101 Hijriah, ia instruksikan kepada gubernurnya di Madinah, Abu Bakar bin Muhammad bin Amr, dengan perintahnya, hendaklah Tuan perintahkan sabda Nabi dan hendaklah Tuan bukukan. Aku takut kalau hadis itu dihapus dan dilupakan orang. Instruksi Khalifah Umar bin
Abdul Aziz itu bukan di hadapan semata-mata kepada gubernurnya di Madinah saja, malahan juga kepada gubernurnya ya, di Syam, Hejaz, Kufah, ya, dan termasuk lain-lain. Ulama yang membawakan hadis, di antara ulama yang membawakan hadis pada abad yang hijrah ialah, yaitu antara lain yang pertama Muhammad bin Muslim bin Abaidillah, ulama Hijaz dan termasuk Syam. Dan yang kedua Ibnu Jurayj, wafat tahun 150 Hijriah. Yang ketiga Ibnu Ishaq, wafat tahun 151 Hijriah. Yang keempat Imam Malik, kitabnya bernama Al-Muwatta. Al-Muwatta masih ada, ya, sampai sekarang, wafat di Madinah tahun 179 Hijriah. Yang kelima Rabi' bin Sabi, wafat tahun 160 Hijriah di Basrah. Yang keenam Sofyan Suri, wafat tahun 161 Hijriah di Kufah. Yang ketujuh Abu Hanifah, wafat tahun 150 Hijriah di Baghdad. Di antara bukunya ialah Al-Fiqih. Yang kedelapan Sofyan bin Salamah bin Baghdad. Yang kesembilan Hasim bin Rashid di Yaman. Yang ke-10 Abdullah bin Al-Mubarak dan Khurasan. Dan yang ke-11 Jarir bin Abdul Hamid di Rai. Demikianlah saudaraku yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri sana. Karena waktu adalah kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan acara yang sama, tanya jawab seputar dunia lain, edisi religi. Dan ini ada beberapa perkata kembali, nanti saya akan sisipkan di deskripsi ya. Mohon dibaca kembali untuk melengkapi sesuai dengan pertanyaan dari saudara kita yang ada di Jakarta Barat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya saya harus turun dari udara apabila ada kekurangan, baik sengaja tanpa sengaja. Saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim.